Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Di sini saya Fairuz Arsyad Rabbani. Saya Fajar dan Hasan. Saya Friska Putri Siaan. Saya Harlina Novi Juwita. Saya Irwan Sawang Sibuan Dari kelas 12 MIPA 4. SMA 10 Kota Bogor. Di sini kelompok kami akan menjelaskan secara singkat mengenai pembelahan sel. Langsung aja kita mulai. Yang pertama ada siklus sel. Siklus sel ini dibagi menjadi 2 tahapan utama. Tahapan yang pertama ini ada interfase dan tahapan yang kedua ada tahap meiotik. Nah, pada tahapan interfase ini dibagi lagi menjadi 3 tahapan yang berbeda. Nah, tahap yang pertama ini adalah tahap G1, tahap yang kedua adalah tahap S, dan yang tahap ketiga adalah tahap G2. Nah, pada tahap ini, sel mengalami pertumbuhan, replikasi kromosom, dan juga mengalami persiapan untuk pembelahan. Masuk ke tahap meiotik. Nah, di tahap meiotik ini sel mengalami pembelahan. Nah, pada tahapan ini dibagi lagi menjadi 4 tahapan berbeda. Biasanya itu ada profase, metafase, anafase, telofase. Dan yang terakhir biasanya ada sitokinesis, di mana sel itu telah terpecah, ya maksudnya sudah terbagi 2. Oke, kemudian ada pembelahan sel. Biasanya organisme uniseluler melakukan pembelahan sel untuk berkembang biak. Sedangkan kita, organisme multiseluler, melakukan pembelahan sel untuk meregenerasi dan pembentukan sel gamet pada tubuh kita. Nah, organisme multiseluler eukariotik biasanya memiliki 2 jenis pembelahan sel. Yang pertama ada pembelahan secara mitosis dan yang kedua ada pembelahan secara meiosis. Mitosis. Organisme uniseluler prokariotik berkembang melalui pembelahan sel yang biasa disebut amitosis atau pembelahan biner. Sedangkan organisme multiseluler eukariotik memanfaatkan pembelahan sel secara mitosis untuk membentuk sel tubuh dan pembelahan meiosis untuk membentuk sel gamet. Tahapan pembelahan mitosis. Pertama ada interfase. Interfase merupakan fase persiapan yang terdiri dari 3 fase, yaitu G1 pertumbuhan sel, sintesis DNA, G2 pertumbuhan sel dan pembelahan persiapan. Lalu fase berikutnya ada fase profase, yaitu kromatin memadat, membran nukleus menggelam, terbentuknya kromatin sister, sentromer bergerak menuju kutub yang berlawanan dan terbentuk benang spindle. Lalu ada metafase, kromosom berjajar di bidang pembelahan. Lalu anafase, kromatin bergerak menuju kutub yang berlawanan. Lalu ada telofase, terbentuk lekukan pembelahan, terbentuk membran inti. Lalu ada stikoinesis, terjadi di akhir telofase, terbentuk 2 sel diploid. Pembelahan sel meiosis. Pada manusia, ovarium dan testis menghasilkan gamet haploid melalui meiosis. Setiap gamet mengandung 1 set kromosom, yaitu 23 kromosom, N sama dengan 23. Selama fertilasi, sel telur dan sperma bersatu membentuk zigot, bersel tunggal dengan kromosom diploid 2N sama dengan 46. Zigot kemudian berkembang menjadi organisme multiseluler melalui mitosis. Tahapan pembelahan meiosis terjadi melalui 2 tahapan, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Ada meiosis 1, yaitu ada leptoten, zigoten, pakiten, diploten, dan diakinesis. Leptoten yaitu homolog terbentuk kromosom. Zigoten yaitu sinapsis membentuk struktur kompleks sinap. Pakiten trading pindah silang. Diploten kompleks sinap terurai kromosom dan aktif transkripsi. Diakinesis transkripsi berhenti, membran inti mulai menghilang dan benang spindle mulai terbentuk. Adapun metafase 1 yaitu kromosom homolog berjajar di bidang pembelahan bergerak. Anafase 1 yaitu kromosom homolog menuju kutub yang berlawanan. Telofase 1 yaitu sel lekukan sudah terbentuk inti sel pembelahan membran. Sitokinesis 1 terbentuk 2 sel mengandung kromosom dan non-homolog. Meiosis 2. Profase 2 merupakan terbentuk benang spindel. Metafase 2 merupakan kromosom berjajar di bidang pembelahan. Anafase 2. Kromatid bergerak menuju kutub yang berlawanan, terbentuk lekukan pembelahan. Telofase 2 merupakan terbentuk membran inti. Sitokinesis terjadi di akhir telofase, terbentuk 4 sel haploid.
Mungkin cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.